Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas buku Intan Pariwara, mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini adalah di penilaian akhir tahun halaman 113 sampai halaman 118. Oke, mari kita simak baik-baik ya. Soal nomor 1 terlebih dahulu, kita baca bareng-bareng. Diketahui reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. Jadi ada dua reaksi di sini. Lalu pertanyaannya adalah spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Kalian masih ingat ya? Asam basa, teori asam basa itu ada 3. Salah satunya adalah teori Bronsted-Lowry. Ya, teori Bronsted-Lowry itu menyebutkan bahwa Bronsted-Lowry ini dua orang ya adik-adik, Bronsted dan Lowry, dua orang yang berbeda mengemukakan bahwa kalau asam itu adalah spesies yang bertugas sebagai donor proton atau H+. Nah, kalau basa itu adalah spesies yang sebagai akseptor atau penerima proton atau H+. Terus, cara mencari pasangan asam basa konjugasi dalam suatu reaksi itu ada triknya ya. Jadi, kalau pasangan asam basa konjugasi itu triknya adalah yang pertama, cari senyawa yang mirip. Terus yang kedua, kalau misal udah ketemu nih senyawa yang miripnya, berarti cari senyawa yang mirip ya, dan selisih 1H+. Gitu ya. Oke, kalau di soal yang ini berarti kita amatin atau kita identifikasi satu-satu dari opsi A sampai E ya. Untuk yang A, HClO4 dan CH3COH. Nah, kalau yang ini udah pasti dia bukan asam basa konjugasi karena senyawanya nggak mirip sama sekali gitu. Nah, untuk ini kalau misal kita kerjakan ya, untuk reaksi yang pertama, HClO4 ini seharusnya dia berpasangan dengan ClO4- karena senyawanya mirip, dan yang kedua karena dia hanya selisih 1H+ aja. Yang ini punya H1, yang ini nggak ada H-nya. Nah, berarti kan udah selisih 1H aja dan dia mirip, berarti dia adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula yang ini, CH3COH itu asam basa konjugasi dengan CH3COOH2+ gitu. Dan selisihnya juga cuma 1H aja. Yang ini nih, di CH3COH kan hanya ada 4, 3 tambah 1 ya. Yang di sini hanya ada 5, 3 tambah 2 ada 5. Berarti kan selisihnya cuma 1H aja gitu. Yang kedua juga sama, N2H4 pasangannya juga harusnya N2H5+ karena senyawanya mirip dan cuma selisih 1H aja gitu ya. H2O berpasangan dengan OH- tentunya. Senyawanya mirip dan hanya selisih 1H aja. Berarti dari opsi A sampai opsi E yang benar yang mana dong? Kita cek satu-satu ya. Yang B, ClO4- dan CH3COOH2+. Ini tadi salah, yang ini juga salah ya. Harusnya pasangannya ClO4- itu HClO4 dan pasangannya CH3COOH2+ adalah CH3COOH. Kalian udah paham kan pastinya? Yang ini juga yang C juga salah ya, karena senyawanya nggak mirip sama sekali. Yang Do, nah coba kalian lihat nih senyawanya yang Do ini kan mirip toh antara N2H4 dan N2H5+ nih, kayak yang tadi aku garisin yang ada di sini, reaksi nomor 2. N2H4 dan N2H5+ itu senyawanya mirip dan hanya selisih 1H aja, 4 dan 5 gitu. Untuk yang E, nah ini salah juga ya, karena senyawanya nggak mirip sama sekali dan dia selisihnya juga nggak 1H+ gitu. Oke, berarti jawabannya yang D. Bagaimana adik-adik, paham kan soal nomor 1? Kita lanjut soal nomor 2 ya. Oke, kita bahas bareng-bareng.
Sebanyak 1,12 gram KOH dilarutkan dalam 500 ml air. pH larutan setelah kalium hidroksida tersebut larut sempurna sebesar. Oke, sekarang kita masuk di bab asam basa nih ya. Yang barusan itu babnya adalah teori asam basa. Kalau ini perhitungan asam basa. Oke, sekarang kita punya suatu senyawa yaitu KOH. Oke, senyawanya di sini ada KOH. Nah, KOH ini adalah senyawa asam atau basa sih adik-adik? Yap, betul. Senyawa basa karena dia punya OH di sini. OH itu identik dengan basa dan H+ atau H itu identik dengan asam. Oke, karena dia adalah KOH berarti dia ini adalah senyawa atau molekul basa ya. Sekarang kita tentukan apakah dia basa lemah atau basa kuat. Biasanya kalau misal dia basa lemah, nanti bakalan ada Kb di dalam soalnya, karena Kb itu adalah konstanta ionisasi untuk basa. Kalau dia lemah, biasanya ada konstantanya, mau basa maupun yang asam semuanya ada. Kalau basa berarti Kb, kalau asam berarti Ka, gitu ya. Berarti si KOH ini adalah basa kuat. Kenapa sih harus menentukan dia basa kuat atau basa lemah? Karena nanti cara untuk mencari pH-nya beda. Rumusnya beda, persamaan yang digunakan beda. Karena ini adalah basa kuat, berarti kita pakai rumus yang ini. Yang kita hitung karena dia basa adalah UH-nya. Berapa sih konsentrasi UH-, baru nanti kita masuk berapa sih pH-nya gitu ya. Langkah pertamanya memang menghitung konsentrasi OH- dulu. Nah, rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Molaritas rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per V dikali valensi basa. Oke, kita masukkan ya sesuai dengan yang ada di soal. Masanya adalah 1,12 gram, mR-nya adalah 56 gram per mol, 1000 per V-nya adalah 500. Ini ya. Terus valensi basa itu adalah jumlah OH yang ada di dalam senyawa. Kalau valensi asam berarti jumlah H yang ada di dalam senyawa. Nah, di dalam KOH ini jumlah OH-nya cuma 1, berarti valensi basanya juga 1. Gini ya. 1000 dibagi 500 hasilnya 2. Nah, ini 1,12 sama 56 ini kan sebenarnya 2 kalinya ya. Ini bisa aku ubah menjadi 112 dikali 10 pangkat min 2 per 56, biar enak nanti baginya dengan yang 56. 2 dikali 1 kan tadi hasilnya 2 ya. Terus 112 dibagi 56 kan 2 ya. Nah, terus 2 dikali 2 berarti 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Terus ini masih OH-. Nah, untuk mencari pH kita harus menjadikan OH- ke POH dulu. POH itu adalah min log OH-. Ya, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan pangkatnya yang atas dipindah ke depan menjadi 2 min log 4. Nah, ini sifat-sifat logaritma ya. Jadi kalian pelajarin ini di matematika, kita terapkan juga di kimia. Cara cepatnya, tinggal biasanya kita sering banget menemukan soal-soal atau bentuk-bentuk seperti ini di asam basa. Jangan khawatir, pokoknya kalau misal ada min log A dikali 10 pangkat B, B-nya taruh di depan, B min log A, gitu ya. 2 min log 4 seperti yang ada di soal ini. Terus, ini kan masih POH ya, kita masih belum menemukan pH. pH-nya adalah 14 min POH. Nah, lalu kita masukkan nilai POH-nya 14 dikurangin 2 min log 4. 14 kurangi 2 adalah 12, minus berarti plus log 4. Oke, berarti hasilnya ini pH-nya ketemu 12 plus log 4. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Larutan asam benzoat dengan mR 122 gram per mol mempunyai pH 4 min log 6 dan nilai tetapan kesetimbangan asam sebesar 6 dikali 10 pangkat min 5. Massa asam benzoat yang larut dalam 1 liter larutan tersebut sebanyak.
Oke, jadi soal ini sebenarnya mirip banget dengan soal yang sebelumnya, cuma dibalik aja pertanyaannya. Kalau tadi kan yang ditanyakan adalah pH-nya, sedangkan soal yang ini pH-nya itu sudah ditemui, sudah ada di soalnya gitu. Yang ditanyakan malah masanya. Kalau soal yang sebelumnya masanya sudah diketahui gitu ya. Caranya juga sama. Pertama-tama kita harus tentukan dulu senyawa yang ada di soal ini asam atau basa. Baru kita bisa mencari berapakah massa yang ada di dalam soal ini gitu. Oke, jadi namanya aja asam benzoat ya, udah berarti kita sepakat kalau misal dia adalah senyawa yang bersifat asam gitu. Dan juga dilihat dari pH-nya ya teman-teman. pH-nya di sini kan 4 min log 6 ya. Nah, kalau misal pH-nya di bawah 7 berarti dia asam. Kalau misal dia asam berarti yang dihitung tadi ada apa? H plus atau H min? Yap, betul, H plus. Oke, jadi kita pakai rumus yang mana sih? Nah, H plus, kalau misal dia ada Ka, ini kan dia bilang ada tetapan kesetimbangan ya, sama aja ya, tetapan atau konstanta sama aja, konstanta asam, tetapan kesetimbangan asam sama aja. Ini berarti Ka, berarti dia Ka-nya sebesar 6,0 atau 6 dikali 10 pangkat min 5. Ini ya, Ka-nya sebesar sekian, 6 kali 10 pangkat min 5. Kalau misal dia ada Ka-nya, berarti si asam ini adalah asam yang bersifat lemah. Betul sekali, asam lemah. Kalau misal nggak ada Ka-nya, berarti dia asam kuat gitu. Jadi cara lain untuk menghafal, kalau misal kalian lemah untuk menghafal, tinggal dilihat aja di soalnya apakah ada data Ka atau enggak di situ. Jadi kalau misal ada seperti soal nomor 3 ini, berarti si asam merupakan asam lemah gitu ya. Kalau asam lemah tentunya rumusnya beda dong dengan asam kuat atau basa kuat yang sebelumnya gitu. Kalau misal lemah, cara mencari H plus atau pH-nya menggunakan rumus yang ini. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali molaritas gitu. Jadi di sini data Ka-nya digunakan di dalam rumus. Nah, kita pakai rumus yang ini. Terus langkah pertama apa sih? Ya, langkah pertama adalah, nih aku tulisin step-stepnya dulu ya. Step 1 adalah mencari nilai H plus. Nah, karena kan kita mau pakai rumus yang ini, Ka-nya udah ada. Nah, berarti H plusnya harus dicari dong. Soalnya untuk mencari massa letaknya ada di molaritas gitu. Kalau misal dua-duanya nggak diketahui kan nggak bisa dicari berarti. Step 1 mencari nilai Ka. Mencari nilai konsentrasi H plus, bukan nilai Ka ya. Bagaimana sih caranya? Dengan pH. Karena di sini tadi diketahui pH-nya adalah 4 min log 6, berarti H plusnya berapa? Kan kalau tadi kan kalau misal ada min log A dikali 10 pangkat min B, berarti pH-nya B min log A. Berarti sekarang dibalik nih. Berarti 6 dikali 10 pangkat min 4 A min log pangkat min B gitu ya. Nah, berarti H plusnya sekian. Terus step kedua, mencari nilai konsentrasi, mencari M, pakai rumus yang ada di atas. Nih, H plus, konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M. H plusnya dimasukkan 6 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka-nya juga dimasukkan 6 kali 10 pangkat min 5 dikali M. Ini ya, untuk menghilangkan akar, kedua ruas dipangkatkan 2 seperti ini. 6 kuadrat berarti 36 kali 10 pangkatnya dikalikan min 8. Nah, ini kan udah hilang nih akarnya, berarti jadinya 6 kali 10 pangkat min 5 kali M. Nah, berarti untuk mengeluarkan M sama dengan 36 kali 10 pangkat min 8 per 6 kali 10 pangkat min 5. 36 dibagi 6, 6 ya. 6 kali min 5 pindah ke atas jadi plus, berarti min 8 plus 5, 10 pangkat min 3 ya. Min 8 plus 5 kan min 3. Oke, ini masih molaritas aja. Sekarang step ketiganya, baru nih, step ketiga adalah mencari massa. Mencari massa.
molaritas sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per V ya. Molaritasnya diketahui 6 kali 10 pangkat min 3, masanya yang kita cari MR-nya 122 dikali 1000 per, karena volumenya 1 liter kita jadikan ini mili, ini dalam bentuk mililiter, berarti 1 liter sama dengan 1000 mili ya. Ini sama ini coret jadi 1, terus ini kali silang, berarti massa sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 dikali 122 ini ya. 6 dikali 122 hasilnya 732 dikali 10 pangkat min 3, atau kalau misal ini 10 pangkatnya kita hilangkan berarti hasilnya 0,732 gram. Nah yang benar berarti nih yang opsi yang C. Oke gitu ya adik-adik, jadi kalian harus bisa membedakan basa lemah, basa kuat, asam lemah, asam kuat. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Jika diuji menggunakan indikator universal, larutan HCOOH 0,2 molar akan menghasilkan warna yang sama dengan larutan asam sulfat 0,03 molar. Harga tetapan kesetimbangan asam HCOH sebesar, oke, tetapan kesetimbangan asam berarti apa yang ditanyakan? Ka. Ya, karena tetapan kesetimbangan asam. Kalau tetapan kesetimbangan basa berarti Kb. Yang ditanyakan adalah Ka. Bagaimana sih cara mencari Ka? Kan tadi kita udah tahu rumusnya ya, yang berkaitan dengan Ka, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Molaritasnya ada nggak? Ada nih ternyata molaritasnya HCOH 0,2 molar, tapi kan konsentrasi H+-nya nggak ada. Nah, untuk mencari konsentrasi H+, kita pakai bantuan data yang tadi. Larutan HCOOH 0,2 molar ini ternyata menghasilkan warna yang sama dengan larutan asam sulfat 0,03 molar saat diuji menggunakan indikator universal. Kalau misal sama seperti itu, artinya apa sih? Kalau sama, nih, berarti pH-nya sama. Itu ya. Jadi indikator universal itu untuk ngecek berapa sih nilai pH dari suatu senyawa. Berarti cara untuk mencari pH adalah dengan mencari pH-nya si asam sulfat. Nah, asam sulfat ini kan asam kuat. Kalau asam kuat mencari pH-nya kan nggak pakai Ka. Gitu. Rumusnya gimana sih? Nah, ini kalian biar tahu ya perbedaan mencari yang asam kuat dengan asam lemah. Ini untuk rumus yang ini untuk yang asam lemah ada Ka-nya. Untuk yang asam kuat nggak ada Ka-nya. Untuk yang asam kuat, H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Gitu ya. H+-nya sama dengan molaritas asam sulfatnya berapa? 0,003 dikali valensi asam. Oke. Asam sulfat itu apa sih? Asam sulfat itu H2SO4. Berarti berapa valensi asamnya? 2, karena jumlah H-nya adalah 2. Nih, berarti hasilnya 0,006 atau 6 kali 10 pangkat min 3 konsentrasi H+-nya. Oke, berarti konsentrasi H+ dari HCOOH juga sama, yaitu 6 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan di sini. 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka yang kita mau cari, terus molaritas dari HCOOH adalah 0,2 molar. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, untuk menghilangkan akarnya kita pangkatkan kedua ruas seperti ini. 6 kali 6, 6 pangkat 2 adalah 36, pangkatnya dikalikan 10 pangkat min 6, akarnya hilang, Ka 2 kali 10 pangkat min 1, berarti Ka-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, 36 dibagi 2 berapa? 8.
Di 18 kali 10 pangkat bentar, ini 1 ya. Nah, 10 pangkat min 1-nya pindah ke atas jadinya plus 1, berarti 10 pangkat min 5 ya. Oke, kalau misal kita jadikan koma, kan 18 nggak ada di opsinya, ada yang 1,8, berarti kita jadikan 1,8 kali 10 pangkat min 4. Jawabannya yang D. Oke, bagaimana adik-adik? Paham kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Asam asetil salisilat C9H8O4 umumnya dikenal sebagai aspirin. Senyawa ini digunakan sebagai obat analgesik. Sebanyak 1,3 ons larutan obat ini dengan dosis 65 kali 10 pangkat min 2 gram mempunyai pH sama dengan 1,75 plus log 6. Nilai pKa asam asetil salisilat sebesar, oke, kita disuruh nyari nilai pKa. Ingat ya, kalau misal pH itu berarti min log H plus, sama kayak pKa berarti min log Ka. Jadi kalian nggak usah bingung. Ini kan ada rumus pH itu kan min log H plus, ya. Nah kalau pKa berarti apa? pKa berarti min log Ka. Berarti untuk mencari pKa-nya kita harus tahu Ka-nya dulu, Ka dari senyawa ini, gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Oke, kita cari satu-satu dulu. Oke. Untuk mencari nilai Ka, kita pakai rumus yang sebelumnya kayak tadi ya. Jadi ini kan berarti suatu senyawa yang ada Ka-nya, berarti dia adalah senyawa yang lemah, asam lemah. Oke. Untuk mencari nilai Ka-nya tetap kita pakai rumus yang sama, yaitu H plus sama dengan akar Ka dikali M. Seperti ini. Nilai Ka-nya kita ambil dari sini. Nah, terus H plusnya kita ambil dari mana? Dari nilai pH-nya ya. Dari nilai pH-nya ini. Lalu si molaritasnya kita ambil juga, kita cari dulu gitu. Berarti sebelum mencari Ka kita cari dulu H plusnya berapa. Soalnya di sini masih dalam bentuk pH. Lalu selanjutnya kita cari juga nilai molaritasnya gitu. Jadi bertahap ya. Oke, yang pertama dulu mencari mencari konsentrasi H plus. Nah, untuk mencari H plus sama kayak tadi, karena di sini diketahui kalau pH-nya sebesar 1,75 plus log 6. Oke, berarti bisa ini berarti konsentrasi H plusnya adalah 6 kali 10 pangkat 1,75. Ini ya. Oke, rumusnya pH. Kita tahu kalau pH itu min log konsentrasi H plus seperti ini ya. pH-nya kita masukkan 1,75 plus log 6 sama dengan min log H plus. Nah, kalau yang tadi kan harusnya itu dalam bentuk minus ya. Nih H plus sama dengan misal pH-nya. Nih, not. Misal pH-nya 2 min log 4 ya, berarti H plusnya di anti log aja kan ya, berarti min 4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, karena ini di sini dalam bentuk plus ya, ini bukan minus, berarti konsentrasi H plusnya 1/6 dikali 10 pangkat 1,75 gitu ya, diseper. Terus langkah kedua adalah mencari molaritas. Molaritas itu kan rumusnya massa per mr dikali 1000 per V ya. Jadi massa zat terlarut dalam suatu larutan. Di sini diketahui kalau masanya dia dosisnya nih adalah 65 kali 10 pangkat min 2 gram.
berarti 65 kali 10 pangkat min 2, MR nya adalah 180. Ini sesuai yang ada di soal. Lalu dikali dengan 1000 per, nah V nya itu diambil dari sini, sebanyak 1,3 ons larutan. Nah berarti kan dia dalam bentuk larutannya, sedangkan si dosisnya ini adalah zat terlarutnya gitu. Berarti cocok kita masukkan ke dalam V ini, data V. Jadi kita ubah dulu dia dalam bentuk gram, karena di sini dia biar sama-sama gram, biar bisa dicoret. 1,3 ons itu berapa gram sih gitu. Pasti kalian mikirnya 1,3 ons itu 130 gram. Oke, ya, karena ons itu sama dengan hektogram. Hektogram ke gram itu turun 2, berarti dikali 100 gitu ya. Itu tidak salah, cuma ini tuh untuk berat. Berat itu adalah suatu massa yang sudah dikalikan dengan gravitasi. Tapi untuk soal ini itu kita pakainya massa. Beda ya, berat dengan massa. Kalau dengan massa 1 ons itu berapa gram? 1 ons itu, kalau massa ya ini, 1 ons itu 28,35 gram. Nah, karena di larutannya terdapat 1,3 ons, berarti 1,3 dikali 28,35 gram sebesar hasilnya 36,85 gram. Gitu ya. Tinggal kita masukkan ke sini. Dan setelah dihitung hasilnya itu 0,0988, bisa kita bulatkan menjadi 0,1. Oke, berarti kita udah menemukan dua data, yaitu data H+ dan data molaritas. Sekarang kita akan mencari Ka. Ka dicari dari rumus yang ini ya. Kan kita udah menemukan H+ sama molaritasnya, berarti tinggal mencari Ka-nya. H+ sama dengan akar Ka dikali M. H+-nya ketemu 1/6 kali 10 pangkat 1,75 sama dengan akar Ka dikali 0,1. Kita pangkatkan untuk menghilangkan akarnya. Coret-coret, akarnya hilang. Ini berarti dipangkatkan jadi 6 pangkat 2, 36. 1,75 kali 2 jadi 10 pangkat 3. Ini ya. 3,5. Sama dengan Ka kali 10 kali 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti Ka-nya sama dengan 1/36 kali 10 pangkat 3,5 dikali 1/0,1 atau 10 pangkat min 1. Ini bisa ya, paham ya? Terus berarti ini 1/36 kali 10 pangkat, ini dikurangin pangkatnya, ditambah maksudnya, berarti 3,5 min 1 jadinya 2,5. Nah, ini adalah data Ka. Terus untuk mencari PKA, oke, kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini karena udah nggak ada space lagi. Nah, kita lanjut di sini. PKA sama dengan min log Ka, berarti min log, kita masukkan nilai Ka-nya tadi 1/36 kali 10 pangkat 2,5. Kalau misal kita naikkan ke atas jadinya min log 1/36 kali 10 pangkat min 2,5 ya. Perkalian ini dalam fungsi logaritma berarti ditambah.
Berarti nanti jadinya min log 1/36 plus log 10 pangkat min 2,5. Oke, langsung aja 10 pangkat min 2,5 itu berarti 2,5 ya. 2,5 min log 1/36. Oke, hasilnya berarti ini 2,5 min log 1/3,6. Nah, di soal, di opsi nggak adanya 3,5 plus log 1/36 ya. Atau 3,5 min log 36 pangkat 2. Oke, jadi jawabannya yang betul yang ini ya. Jadi kita ganti aja di opsi F gitu. Opsi F berarti 2,5 min log 1/36. Oke, ini soal yang hot ya. Soalnya ini soal yang sulit karena harus melalui beberapa metode dulu untuk menemukan jawabannya. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini kalian juga harus sering latihan bagaimana cara memahami soalnya dan bagaimana cara mencari metode-metode yang tepat untuk mencapai jawaban itu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Data hasil percobaan uji asam basa 5 sampel larutan menggunakan 2 jenis indikator sebagai berikut. Larutan yang mengandung ion H3O+ lebih banyak daripada ion OH- ditunjukkan oleh angka. Oke. Jadi kalau misal ada suatu senyawa ya, misal senyawa A H3O+, jadi H3O+ itu sama aja dengan H+. Kalau misal H3O+ atau H+-nya banyak, berarti senyawa itu adalah asam. Asam itu adalah senyawa yang mengionkan H+. Jadi kalau misal di situ H+-nya banyak, berarti dia asam. Kalau misal senyawa B, ini permisalan ya, senyawa B OH-nya yang banyak, berarti senyawa itu adalah senyawa yang bersifat basa. Oke, sekarang kita punya 5 larutan, terus kita disuruh mencari rentang pH-nya menggunakan indikator buatan metil merah dan kresol merah. Jadi dengan rentang metil merahnya 4,4 sampai 6,2 warna merah kuning, kalau kresol merahnya 7,0 sampai 8,8 dengan warna kuning merah gitu ya. Kita cek satu-satu teman-teman. Larutan yang pertama dia berwarna, kita gambar dulu garis pH. Kita misalkan ini 1, ini 14. Kan pH itu terkecil 1, terbesar 14 ya. Terus caranya mengerjakan seperti ini. Kita fokus dulu untuk larutan 1, berarti yang ini. Ya. Kita fokus yang ini. Terus kita cari tahu satu-satu hasilnya. Jadi larutan 1 ini ketika dikasih metil merah ternyata warnanya merah. Nah, kalau dia warnanya merah, kan tadi trayek pH-nya kan 4,4 sampai 6,2 merah kuning. Berarti kalau misal dia warnanya merah, berarti dia ada di batas bawah karena 4,4 sampai 6,2 warnanya merah sampai kuning. Nah, merah ini berarti batas bawah. Tuh, kalau dia batas bawah berarti pH-nya 4,4 ke bawah. Nah, kita gambar di sini. Berarti 4,4, misal 4,4 di sini, terus kamu gambar grafik atau garis rentang yang seperti ini. Oke, berarti ini 4,4 ke bawah. Ketika si larutan 1 dikasih metil merah. Untuk kresol merah ternyata warnanya kuning. Nah, kalau warnanya kuning, nih dilihat ini tadi rentangnya 7,0 sampai 8,8, warnanya kuning sampai merah. Kalau dia warnanya kuning berarti 7,0 ya, rentang bawah 7,0 ke bawah. Berarti misal 7,0-nya di sini, ini permisalan aja ya. Berarti rentangnya di sini. Nah, daerah yang dilewati dua garis yang mana sih? Kalau daerah 4,4 sampai 7,0 kan cuma dilewati garis ini. Berarti yang ini. Nah, berarti pH-nya untuk larutan 1 itu 1 sampai 4,4. Berarti rentang itu. Berarti yang asam. Oke. Sekarang yang nomor 2, larutan 2. Kita gambar lagi garisnya. Warna kuning ketika dikasih metil merah berarti batas atas ya, batas atas nih, kuning batas atas,
berarti gambar 6,2 ke atas garisnya. Nah, terus ketika dikasih kresol merah, warnanya merah, berarti 8,8 ke atas. Ke atas. Nah, ini kita anggap ini 14. Oke, berarti daerahnya yang ini ya. 14. Berarti pH untuk larutan 2 itu sama dengan 8,8 sampai 14. Berarti ini indikasi yang basah. Oke teman-teman, sekarang setelah dilihat-lihat nih, opsi yang ada nomor 2-nya berarti salah, soalnya dia basah ya. Berarti opsi A itu pasti salah, opsi B salah, opsi D juga salah, gitu ya. Nah, opsi yang nomor 1 tadi kan udah pasti asam, tapi dia nggak masuk di sini. Nih yang E kan nggak ada nomor 1-nya. Berarti kita cek nomor 4 aja. Nomor 4 itu asam atau basa, soalnya nomor 4 nggak ada di C tapi ada di E, gitu ya. Langsung kita cek, biar nggak semuanya kita cek teman-teman, irit waktu ya. Nomor 4, larutan keempat, kita gambar garis, terus karena dia dikasih metil merah warnanya kuning, berarti batas atas 6,2 ke atas, terus dikasih jingga. Nah, kalau jingga dikasih kresol merah warnanya jingga, kalau warnanya jingga kan nggak ada nih, adanya kuning sama merah. Kalau warnanya jingga berarti di tengah-tengah, kan jingga itu campuran antara merah dan kuning. Berarti trayek pH-nya dia berarti 7,0 sampai 8,8 ya, berarti di sekitar sini. Nah, daerah yang dilewati 2 garis berarti yang daerah ini ya. Berarti pH-nya si larutan nomor 4 ini adalah 7,0 sampai 8,8 gitu. Nah, berarti kalau seperti ini dia adalah senyawa yang bersifat basa. Berarti opsi yang ada nomor 4-nya adalah opsi yang salah. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Bisa kan untuk menentukan pH menggunakan indikator buatan. Soal nomor 7, perhatikan reaksi asam basa berikut. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi-reaksi tersebut adalah, oke, jadi kita cek satu-satu aja. Opsi dari kelima opsi ini, H2O yang A dulu ya. H2O pada reaksi 1 bersifat asam. Oke, ingat ya, kalau misal dia ini kita cek satu-satu menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry, Arrhenius, ataupun yang Lewis gitu. Jadi kalau yang nomor 1 ini bisa kita cek menggunakan teori Bronsted-Lowry. Oke, H2O itu kan mirip senyawanya dengan H3O+ ya. Dan selisihnya juga 1H kan. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, asam tadi apa? Asam itu adalah senyawa yang bisa mendonorkan H+, donor H. Kalau basa adalah penerima H. Sekarang kita lihat H2O yang awalnya 2 setelah bereaksi di produk dia menjadi 3. Berarti apakah dia asam? Apakah H2O ini adalah senyawa yang mendonorkan H? Tentu bukan. Soalnya kalau dia mendonorkan H harusnya H-nya berkurang. Nah, ini malah hanya bertambah dari 2 menjadi 3. Berarti H2O ini adalah senyawa yang bersifat basa gitu. Jadi salah ya, harusnya basa. Berarti yang pernyataan A adalah jawaban yang salah. Yang B sekarang, H2C2O4 pada reaksi 2 adalah senyawa yang bersifat basa. Oke, sekarang ini kita pakai teori Arrhenius. Soalnya kalau pakai teori Bronsted-Lowry nggak ada pasangannya nih. H2C2O4 mirip sama ini, juga mirip sama ini. Kenapa kok dia mirip sama ini tapi bukan Bronsted-Lowry? Karena selisihnya 2H ya kan. Dari H2 ke sini nggak ada H-nya, berarti kan selisihnya 2H. Berarti bukan pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kita cek menggunakan teori Arrhenius. Kalau Arrhenius itu apa? Asam, ini Bronsted-Lowry ya. Ini Bronsted-Lowry. Kalau Arrhenius asam itu ya, menghasilkan ion gitu aja wes ya, menghasilkan ion H.
ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Ion OH-. Nah, karena si reaksi nomor 2 ini menghasilkan ion H+, berarti harusnya dia bersifat asam. Oke. Sekarang yang C, NH3 bersifat basa karena mendonorkan proton. Oke. Ingat ya, NH3 itu ya, rumus Lewisnya atau struktur Lewisnya kan seperti ini. Ini aku anggap kalian udah bisa semua ya cara menulis NH3 struktur Lewis. Terus BF3 nih, ini untuk reaksi yang nomor 2, reaksi yang nomor 3. Kalau BF3 itu ya berarti seperti ini. Ini F. Nah, F itu kan dia berarti punya berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 elektron ya. Dia kekurangan 2 elektron untuk menjadi oktet atau stabil gitu. Nah, dia diberi 2 elektron itu oleh N. Jadi N ini akan memberikan ke B, tapi digunakan bareng-bareng, nggak cuma memberinya iuran gitu ya. Si N ini ngasih tapi juga dipakai bareng gitu. Jadinya nanti reaksinya menjadi suatu senyawa baru, yaitu begini. Nah, ini dipakai bareng-bareng elektronnya. Jadinya B punya 8 elektron ketambahan 2, N juga sama. Punya 8 elektron. Jadi semuanya stabil. Nah, ini berarti teori asam basa menurut si Lewis. Lewis itu kalau misal dia kalau asam tadi menurut Bronsted-Lowry adalah donor H, kalau dalam Lewis asam itu adalah penerima. Tapi penerima apa? Penerima elektron. Nah, jadi BF3 di sini sebagai asam dan NH3 sebagai basa karena dia donor elektron. Kebalikannya dengan Bronsted-Lowry tadi ya. Tapi kalau di Bronsted-Lowry kan berdasarkan serah terima H, kalau di Lewis berdasarkan serah terima elektron. Berarti untuk opsi C, NH3 bersifat basa karena mendonorkan proton, salah ya. Basanya benar, bersifat basa benar, tapi bukan karena mendonorkan proton, tapi mendonorkan elektron. Untuk yang Do, BF3 bersifat asam karena menerima pasangan elektron bebas. Nah, ini jawaban yang betul, karena dia menerima pasangan elektron bebas dari N. HClO2 dan H3O+ pada reaksi 1 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Enggak. HClO2 pasangannya dengan ClO2-, sedangkan H2O pasangannya dengan H3O+. Ini jadi salah. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang Do. Nomor 8. Perhatikan tabel data yang belum lengkap dari hasil uji hidrolisis larutan garam berikut. Data yang tepat untuk melengkapi tabel pada nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah, oke, berarti kita disuruh nyari ini, dan ini ya. Oke, untuk yang nomor 1 dulu. Kalau misal dia larutan ini adalah larutan HCOOK dan reaksi hidrolisisnya seperti ini menghasilkan OH-. Nah, kalau dia menghasilkan OH- udah pasti berarti dia senyawanya bersifat basa. Kalau dia menghasilkan H+, berarti senyawanya bersifat asam. Nah, kalau misal diuji lakmus, basa itu ketika semua lakmus berwarna biru. Ya, ingat-ingat lakmus merah ataupun lakmus biru, semua yang lakmus berwarna biru. Berubah menjadi biru. Kalau asam, semua lakmus jadi merah. Berarti karena nomor 1 ini larutannya bersifat basa, harusnya yang ini berarti lakmus merahnya berubah menjadi biru. Yang NH4Cl, lakmus birunya berubah menjadi merah karena semuanya harusnya merah, dia bersifat asam. Yang nomor 1 bersifat basa, semuanya menjadi biru. Yang nomor 2 bersifat asam, semuanya menjadi merah. Berarti jawabannya biru merah. Kalau enggak ini berarti yang ini ya, kalau enggak C yang E, biru merah biru merah. Sekarang yang 3, yang nomor 3, K2S berwarna biru semuanya, berarti dia harusnya bersifat basa. Kalau basa berarti menghasilkan ion
OH-. Ya betul, berarti yang ini karena yang E itu dia menghasilkan ion H+ gitu. Berarti jawabannya yang C. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Ke dalam 200 ml larutan CH3COH 0,1 molar ditambahkan 200 ml larutan NaOH 0,1 molar. pH campuran yang terbentuk sebesar, jadi di sini ada dua senyawa. Yang pertama CH3COOH, yang kedua adalah NaOH. Ditambahkan akan membentuk suatu garam CH3COO plus H2O. Nah, untuk menentukan kita mau pakai rumus apa, persamaan apa, karena ini adalah sudah campuran ya. Kalau tadi kan kita masih pakai mencari pH masing-masing senyawa, asam sendiri, basa sendiri, kuat sendiri, lemah sendiri gitu. Tapi kalau ini udah campuran antara asam sama basa, berarti kemungkinannya ada dua. Apakah dia menjadi asam, ataukah dia menjadi buffer gitu larutannya. Berarti untuk mencari tahu apakah dia garam atau buffer, kita cari tahu atau mencari molnya, mol dari asam atau basa yang direaksikan gitu. Molnya si CH3COOH ini, untuk mencari mol ya ini dikali ini ya, molaritas dikali volume, berarti coret-coret 20 milimol karena masih dalam bentuk mili. Untuk mol NaOH nya berarti 0,1 dikali 200. Oh, ini sama ya, berarti 20 milimol. Nah, kalau molnya sama seperti ini, kita tuliskan ke sini. Mula-mula reaksi sisa ya, reaktan berkurang, produk bertambah. Mula-mulanya 20, NaOH nya juga 20. Oke, karena sama-sama 20 berarti yang bereaksi juga 20 ya, koefisiennya juga soalnya sama juga. Oke, berarti ini habis garamnya sisa 20, airnya sisa 20. Nah, kalau misal asam sama basanya habis seperti ini, berarti dia garam ya. Kalau misal mol habis berarti dia garam ya, berarti dia garam. Kalau garam, kita cari tahu dulu apakah dia garam asam ataukah dia garam basa ya. Kalau garam yang bersifat asam, garam asam itu terbuat dari asam kuat dan basa lemah ya. Yang kuat yang kita lihat, ini kan yang kuat yang asam, berarti dia bersifat asam. Kalau garam basa terbuat dari basa kuat dan asam lemah ya. Basa kuat dan asam lemah. Oke, sekarang kita lihat di sini yang mana yang lemah gitu. Gimana sih cara ngecek yang mana yang lemah? Tadi kan aku udah bilang ya, kalau ada Ka atau Kb berarti dia lemah gitu. Nah, di sini adanya Ka, berarti kalau adanya Ka yang lemah yang asam. Oke, kalau misal yang lemah yang asam berarti yang mana? Yang atas sama yang bawah? Yang ini ya. Kalau yang ini dia kuat asamnya, kalau yang ini dia lemah asamnya. Berarti garamnya adalah garam yang bersifat basa. Kalau garam yang bersifat basa yang dihitung H+ apa OH-? Nah, semuanya yang bersifat basa itu yang dihitung adalah OH-nya. Berarti OH- sama dengan rumusnya garam basa, rumusnya garam lebih tepatnya itu hampir sama semuanya. Akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Kalau garam basa ya berarti kalau garam asam berarti H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Mirip ya. Oke, karena kita disuruh nyari pH, berarti kalau basa yang dicari OH-nya dulu. Kw itu udah tetapan, dia 10 pangkat min 14, Ka-nya kamu masukkan 10 pangkat min 5. Molaritas itu, ini kan konsentrasi atau molaritas ya. Molaritas itu mol per volume ya. Karena di sini molnya udah diketahui 20 dibagi volume. Volumenya volume siapa? Volume total. Berarti volume totalnya 200 ditambah 200 ya. Nih. Berarti 400.
coret-coret 20 dibagi 4 5. Nah ini sama ini dicoret, jadinya ini 3 min 3 ya. Oke, berarti akar min 3 pindah ke atas jadi plus 3 min 14 plus 3 berarti min 11 ya. 10 pangkat min 11 dikali 5. Oke, 10 pangkat min 11 berarti 11 bagi 2 min 5,5 dikali akar 5. Nah di soal kan udah diketahui nih akar 5 sama dengan sekian ya. Oke, berarti POH sama dengan, ayo kita tulis dengan rapi dulu, akar 5 kali 10 pangkat min 5,5 min log akar 5. Oke, PH nya berarti 14 min POH ya. 14 dikurangi 5,5 8,5 plus log 5, log akar 5, sorry, gini ya. Nah, karena akar 5-nya udah diketahui, berarti 8,5 plus log 2,23. Jadi jawabannya yang do. Oke, soal nomor 10. Suatu larutan dibuat dengan cara mereaksikan larutan NH3 dengan HCN. Jika diketahui Ka sekian, Kb sekian, pH larutan yang terbentuk adalah, oke, jadi kalau misal dia ini yang direaksikan adalah lemah-lemah ya, ininya juga ada Ka dan ada Kb, berarti kan asam lemah yang direaksikan dengan basa lemah ya. Bagaimana terus cara mencari pH-nya? Kalau asam kuat sama basa kuat, asam kuat sama basa lemah tadi kan berarti dia sifatnya kuat gitu ya. Berarti H+ nya yang dihitung. Nah, ini berarti siapa yang dihitung? H+ atau OH-. Nah, untuk menentukan itu, kita lihat Ka-nya sama Kb-nya. Kalau misal Ka lebih besar dari Kb, berarti dia asam. Larutan yang terbentuk nanti asam. Kalau misal Kb lebih besar dari Ka, berarti larutan yang terbentuk adalah basa. Oke, karena di sini yang diketahui adalah Ka-nya 10 pangkat min 4 dan Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti kan 10 pangkat min 4 itu lebih besar daripada 10 pangkat min 5 ya. Berarti Ka lebih besar daripada Kb, yang artinya berarti sifatnya adalah asam. Nah, rumusnya untuk mencari garam asam itu adalah asam yang dihitung berarti kan H+ ya. H+ sama dengan akar Kw dikali Ka, Kw dikali Ka per Kb. Akar Kw itu 10 pangkat min 14 dikali Ka, Ka-nya 10 pangkat min 4, Kb-nya 10 pangkat min 5 ya. 14 kurangi 5 9. 9 sama 4 berarti 11. Akar 10 pangkat 9 sama 4 min 9 sama min 4 berarti min 13. Ya, akar 10 pangkat min 13 itu 10 pangkat min 6,5. Oke, berarti langsung aja pH-nya sama dengan 6,5. Jawabannya yang A.